Hai teman-teman semua, tahu nggak kita di sini mau bahas apa? Kita di sini mau membahas akad saf. Apa sih itu akad saf? Sebelum teman-teman lanjut untuk membahas akad saf, kita harus tahu apa arti tukar dan apa arti uang. Nah, tukar sendiri itu adalah proses memberikan atau menukar antara dua pihak, baik berupa barang, jasa, uang dengan ketentuan tertentu. Nah, uang apa sih itu uang? Uang adalah media yang digunakan sebagai standar nilai, alat tukar, dan juga sebagai menyimpan dalam ekonomi. Nah, kalian pasti udah paham kan antara tukar dan uang. Selanjutnya kita lanjut ke akad saf. Nah, akad saf sendiri adalah transaksi jual beli yang melibatkan alat tukar seperti mata uang, logam mulia, dan barang lainnya dengan nilai tukar tertentu. Akad ini tidak hanya mencakup pertukaran mata uang domestik dan asing, tetapi juga mencakup transaksi jual beli barang atau jasa yang dibayar dengan menggunakan mata uang tertentu juga. Dengan kata lain, saf adalah mencakup seluruh aktivitas pertukaran finansial yang secara langsung, tunai, dengan prinsip syariah. Syarat-syarat dari akad saf itu ada serah terima secara langsung, juga ada kesepakatan jika nilainya sama. Selain itu juga harus terhindar dari khiyar, gharar, dan juga riba. Nah, kita kan udah tahu syarat-syaratnya dari akad saf. Selanjutnya apalagi ya? Pengertian udah, syarat udah, rukun belum? Kalian pasti ingin tahu kan rukun-rukun dari akad saf? Rukun-rukun dari akad saf itu ada pembeli, penjual, juga ada mata uang yang diperjualbelikan. Selain itu nilai tukar dan juga ijab kabul. Semua itu penting dalam akad saf. Landasan hukum akad saf. Akad saf, transaksi jual beli itu diperbolehkan jika landasan hukumnya itu kuat. Nah, landasan hukum akad saf itu ada apa aja sih? Mulai dari Al-Quran, itu ada surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, selanjutnya ada ijma dan hadis sebagai berikut. Nah, transaksi saf itu bisa terhindar dari riba dan sejenisnya dengan ketentuan tertentu. Yang pertama, akad saf itu tidak boleh untuk tujuan spekulasi atau keuntungan semata. Yang kedua, transaksi saf itu juga harus dengan mata uang yang sejenis, juga harus dengan nilai tukar yang sama tanpa ada perbedaan sedikit pun. Pembelian atau penukaran itu harus dilakukan secara tunai di waktu yang sama guna untuk bersifat adil dan juga terhindar dari riba. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu pengertian saf, rukun, syarat, prinsip-prinsip, dan juga landasan hukumnya. Selanjutnya bagaimana kalau kita praktek? Nah, kalian juga, tapi sebelum kalian praktek, kalian harus tahu apa itu falas. Falas adalah uang dari luar negeri atau singkatan dari valuta asing. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam valuta asing. Yang pertama itu ada transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli valuta asing yang dilakukan secara langsung dengan maksimal 2 hari kerja. Macam-macam dari transaksi spot itu ada value today, value tomorrow, dan value spot.
Yang kedua ada transaksi forward. Apa itu transaksi forward? Transaksi forward adalah kontrak pembelian atau kontrak penjualan valuta asing dengan nilai tukar yang disepakati saat pembuatan kontrak. Nah, kontrak sendiri diselesaikan lebih dari 2 hari, bisa sampai 1 tahun loh. Nah, menurut syariah itu diharamkan karena nantinya akan merubah nilai tukar tersebut. Yang ketiga, ada transaksi swap. Transaksi swap itu adalah kontrak gabungan antara transaksi spot dan juga transaksi forward. Dalam syariah itu juga diharamkan karena mengandung maisir atau spekulasi yang diharamkan dalam syariat Islam. Audio Jungle.